Anak-anak, sebelum mulai belajar, yuk mari kita dengarkan cerita singkat tentang manfaat daun sirih. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Kita lomba yuk, main ayunan yuk. Ayo siap. Aku pasti menang. Aku pasti. 1, 2, 3. Aku lebih kencang. Aku juga bisa. Aduh, Uli, kepalaku kok pusing sekali. Kenapa, Cah? Aduh, pusing sekali, Uli. Caca, lihat. Hidungmu kenapa itu? Berdarah. Caca, ayo aku obatin yuk. Aku tahu caranya. Ibu guru pernah mengajariku. Ayo. Caca, jangan nangis. Aku obatin ya. Bu guru sudah mengajariku cara mengobati kalau mimisan seperti kamu, Ca. Itu pakai apa? Ini daun sirih. Daun sirih ini bisa mengobati mimisan. Caranya dicuci dulu yang bersih, baru kita gulung. Caca, sabar ya, Ca. Jangan nangis lagi. Nanti darahnya tambah banyak loh. Jangan nangis. Sebentar sembuh. Sakit nggak? Enggak sakit. Nanti dingin di hidung. Terus darahmu bisa berhenti. Ini ya. Coba kepalanya agak ke belakang sedikit. Nah, diletakkan di lubang yang tempat mimisan, Ca. Nah, pelan-pelan. Sakit nggak, Ca? Enggak kan? Enak. Iya, tahan sebentar ya. Iya. Nah, kalau sudah enak, nanti akan berhenti mimisannya, nggak mimisan lagi. Mungkin, Ca, kita tadi mainnya terlalu lama di terik panas matahari. Kita terlalu capek ya, Betul. Uli. Besok lagi kita mainnya jangan di terik panas matahari ya. Iya. Dan jangan terlalu capek ya. Terima kasih ya, Uli, sudah Oke, mengobatiku. sama-sama, Caca. Ya. Hi, good morning everybody. How are you today? Pasti anak-anak semua dalam keadaan sehat. Wow, baru saja anak-anak menyaksikan video Miss Putri and Mercy Sil. Apa yang terjadi tadi ya pada Miss Putri? Ada keluar apa tadi, Nak? Wow, keluar darah dari hidung. Itu namanya apa ya, Miss? Mimisan. Nah, apakah anak-anak pernah nih mimisan seperti Miss Putri tadi? Nah, kalau pernah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mama, papa juga nggak usah khawatir, ya. Karena di lingkungan sekitar anak-anak, kalau mama mau menanam tanaman obat, pasti bisa kita ambil dengan mudah, tidak usah susah mencari obatnya ya, Miss ya. Beli Iya. cukup mengambil apa tadi, Nak? Daun apa? Ya. Iya, Daun sirih. Nah, asik kan kita sedang menyaksikan videonya? Nah, anak-anak, itu tadi cuplikan sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita ambil sikap doa yang baik terlebih dahulu. Ambil sikap doa. Let us pray together. 1, 2, 3. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua, hingga kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, minggu ini kami akan mengawali kegiatan kami. Berkati kami, berkati anak-anak di rumah. Semoga Tuhan, selama pembelajaran minggu ini, anak-anak-Mu tetap diberi semangat dalam mengikuti PJJ ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saint Charles Borromeo, pray for us. Mother
mengenal aneka tanaman obat. Apakah anak-anak tahu apa itu tanaman obat? Tanaman obat adalah tanaman tradisional atau tanaman alami yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan biasanya ditanam di sekitar rumah kita. Macam-macam tanaman obat. Yang pertama, ada jeruk nipis. In English, lime. Jeruk nipis ini sangat berguna loh untuk menyembuhkan batuk dan sebagai obat penurun panas. Berikutnya ada kunyit. In English, turmeric. Kunyit berguna untuk obat diare. Obat diare ini biasanya anak sering buang air besar ke toilet berulang-ulang kali. Nah, kunyit ini biasanya diramu dalam bentuk jamu. Anak-anak suka minum jamu? Jamu boleh beli atau buatan mama sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah kencur. In English, sand ginger. Kencur biasanya kita konsumsi juga sama seperti kunyit dalam bentuk jamu buatan mama atau jamu beli. Nah, ternyata kencur sangat berguna anak-anak untuk meredakan batuk dan juga sebagai obat masuk angin. Jadi kalau anak-anak sudah terasa gatal tenggorokannya atau perutnya kembung, ayo kita minum jamu kencur. Oke, berikutnya, wah, anak-anak amati, ada daun ini. Namanya daun sirih. In English, betel leaf. Daun sirih sangat berguna untuk obat ketika anak-anak mimisan. Ingat seperti video tadi ya, ada Caca dan Uli. Ya, adalah brotowali. Wah, brotowali ini rasanya sangat pahit anak-anak. Tetapi, walaupun rasanya pahit, brotowali mempunyai sangat banyak manfaat. Yang pertama, sebagai obat diare. Yang kedua, sebagai obat ketika anak-anak demam. Dan yang ketiga, sebagai obat malaria. Pahit-pahit, ternyata banyak manfaatnya ya. Berikutnya ada buah yang namanya buah mengkudu. In English, noni. Mengkudu sangat berguna untuk membunuh kuman-kuman jahat yang ada di dalam perut anak-anak. Nah, kalau anak-anak sering merasakan sakit melilit di perut, ini bisa diobati dengan buah mengkudu. Bisa juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak sehingga tubuh anak-anak menjadi kuat. Selanjutnya, ada tanaman lidah buaya. In English, aloe vera. Nah, pasti anak-anak sering nih menjumpai di rumah. Ternyata aloe vera sangat berguna untuk menyembuhkan luka. Ketika anak terjatuh, kakinya berdarah atau tangannya berdarah, bisa loh diobati dengan aloe vera. Nanti luka kita akan terasa dingin. Serta menyuburkan rambut. Jadi nanti kalau kita pakai aloe vera, rambut kita akan menjadi tebal dan semakin sehat. Berikutnya ada buah nih yang warnanya merah sekali. Ini namanya buah mahkota dewa. Buah mahkota dewa ini berguna untuk obat diabetes. Diabetes adalah penyakit gula yang diakibatkan karena kita sering makan dan minum yang manis-manis. Jadi anak-anak harus ingat ya, harus mengimbanginya dengan banyak minum air putih. Dan yang terakhir, wah ada apa ini? Ini namanya kumis kucing. Coba lihat bunganya. Wah, bunganya seperti kumisnya kucing ya. Oke, jadi kumis kucing ini anak-anak
ternyata sangat berguna untuk menyembuhkan kita kalau masuk angin. Dan sebagai obat apabila anak susah buang air kecil. Nah, anak-anak, Miss Putri mau pesan nih. Anak-anak kalau sudah terasa mau membuang air kecil, jangan ditahan ya. Karena itu bisa menimbulkan penyakit loh dan sangat berbahaya. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan Miss Putri and Mem Sisil menjelaskan tentang manfaat dan macam-macam tanaman obat. Coba masih ingat apa saja macam-macam tanaman obat? Good, ada kencur, kunyit, jeruk nipis, daun sirih, brotawali. Ada mengkudu, lidah buaya, mahkota dewa, kumis kucing, dan masih banyak tanaman obat yang lainnya. Nah anak-anak, ayo kita ajak mama dan papa untuk menanam tanaman obat di sekitar rumah kita. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan Video tentang pembelajaran tanaman obat. Ada bermacam-macam tanaman obat dan juga apa, Miss? manfaatnya. Nah, karena anak-anak tadi sudah belajar, sekarang saatnya anak-anak untuk melihat apa saja kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 minggu ini. Oke anak-anak, kegiatan yang pertama, anak-anak akan menggunakan buku membentuk kata. Anak-anak silahkan buka halaman 15. Anak, Bu Sisil sudah membuka halaman 15. Hati-hati, ini anak-anak amati, gambarnya ini berhubungan. Tetapi yang dikerjakan cukup halaman 15 saja. Halaman 14 tidak usah anak-anak kerjakan. Oke, mari kita amati halaman 15. Anak-anak diminta untuk melengkapi kata sesuai dengan gambar tanaman hias. Contoh di yang pertama di sini, anak-anak amati dulu. Ini ada gambar apa ya? Di sini sudah ada kotak-kotaknya. Kemudian ada garisnya menuju ke gambar ini. Nah, ini adalah gambar tanaman mengkudu. Nah, lihat kotaknya nak. Di sini sudah ada huruf yang dituliskan, ada yang belum. Nah, yang belum ini silahkan nanti anak-anak lengkapi dengan melihat contoh huruf di atasnya. Yuk, sama-sama ibu. Mengkudu, tulisannya bagaimana? Eng. Meng. Sudah terbaca di sini mengku. Oh, huruf K dulu, di atas ada huruf K, anak-anak tinggal mencontoh. Nah, huruf K garis tegak, garis miring ke atas, miring ke bawah. K. Ku. K dengan U. U-nya seperti di atas. Nah, kita lihat U garis lengkung. Nah, ku. Mengkudu. Du. Seperti apa huruf D? Garis tegak dulu. Terus ada perut buncitnya, tetapi perut buncitnya di belakang. D. Nah, du. D dengan U, tambah U di belakangnya. Ya, lengkung. Iya, sudah jadi. Ini membacanya mengkudu. Nah, seperti apa tanaman mengkudu buahnya? Nih, ada pada gambar. Oke, di bawahnya ada lagi tanaman, ada tulisan yang belum dilengkapi. Di sini juga ada, di sini ada jahe juga. Nah, anak-anak silahkan melengkapi huruf yang belum tertulis di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Nama tanaman obat yang anak-anak harus kerjakan. Nah, kalau sudah ditulis, silahkan anak-anak boleh dibaca. Setelah dibaca, boleh tanamannya diwarnai yang rapi. Oke anak-anak?
Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, kegiatan yang kedua kita akan membuat kolase gambar pohon mahkota dewa dari buku Tanaman. Kita buka halaman 24. Anak-anak, setelah kita buka halaman 24, kita siapkan dulu alat dan bahan. Yang pertama yaitu buku tanaman, kemudian ada lem, ada kertas origami yang berwarna merah dan hijau, gunting, dan juga pensil. Nah, sebelum kita membuat gambar kolase pohon mahkota dewa, Miss Putri akan menunjukkan dahulu nih, bagaimana sih gambar pohon mahkota dewa? Nah, oke, ini adalah gambar pohon mahkota dewa. Jadi, buah pada mahkota dewa itu berwarna apa, Nak? Iya, berwarna merah dan daunnya berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan menggunting kertas origami yang berwarna hijau dan juga berwarna merah. Kita gunting kecil-kecil saja ya. Oke. Ingat anak-anak, tetap hati-hati ketika menggunakan gunting. Nah, oke, setelah digunting kecil-kecil, jangan lupa yang berwarna merah juga digunting. Kita akan mulai untuk menempelkan kertas origami pada buku. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu mahkota dewa. Yuk kita tebalkan huruf tersamarnya. Huruf apa ini? M, A, tambah H. M, A, ma, tambah H, mah. Nah, mah, ka, o, mako. T, A, ta. Mahkota. Nah, mahkota apa, Nak? D, E, W, A. D, E, D. W, A, wa. Dewa, mahkota dewa. Nah, sekarang kita akan menempel kolase gambar mahkotanya. Kita beri lem, kita ambil lem dulu. Apa dulu nih yang mau ditempel? Oke, buahnya dulu. Tadi buahnya berwarna apa, Nak, di gambar? Ya, berwarna merah. Nah, kita beri lem sedikit-sedikit, tidak usah terlalu banyak. Kemudian kita ambil kertas origami yang berwarna merah, kita tempelkan. Nah, oke anak-anak, coba perhatikan ini kolase gambar dari mahkota dewanya sudah selesai pada buahnya. Nah, sekarang Miss Putri akan lanjutkan dengan kolase pada daun pohon mahkota. Kita beri lem terlebih dahulu. Oke, pada daunnya. Nah, kemudian kita ambil kertas origami berwarna hijau, kemudian kita tempelkan. Kolase gambar pohon mahkota dewa sudah selesai. Nah, nanti anak-anak silakan mencoba di rumah dan semangat. Oke, kegiatan yang ketiga mengasihkan loh. Ibu Sisil akan mengajak anak-anak untuk membuat minuman jahe. Oke, sekarang perhatikan dulu alat dan bahan apa yang harus disiapkan. Yang pertama, kita siapkan dulu kompor. Nah, karena menggunakan kompor, mohon pendampingan dari orang tua untuk bekerja sama membuat wedang jahe atau minuman jahe. Kemudian kita siapkan panci, air cukup 2 gelas saja. Kemudian jahe,
gula merah, pisau untuk mengupas, dan talenan untuk memotong-motong jahe. Oke, kalau sudah tahu alat dan bahannya, kita akan bersama-sama belajar cara membuatnya. Perhatikan ya. Cara membuatnya, yang pertama adalah kita siapkan panci dulu. Nah, kita siapkan pancinya dulu. Sudah diisi air ya nak ya. Sekitar 2 gelas kita naikkan dulu ke atas kompor. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, nanti mama atau papa harus mendampingi putra-putrinya dalam membuat minuman jahe. Sambil menunggu airnya mendidih, yuk kita kupas dulu jahenya. Wah, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya nak ya. Mengupasnya harus hati-hati. Nanti kupas jahenya. Jahenya kira-kira kalau jahenya besar cukup 2 jahe aja. Kalau kecil-kecil boleh 3 atau 4 jahe kita rebus. Kemudian kalau sudah kita kupas kulitnya, mari jangan lupa kita cuci dulu di air yang mengalir. Kita cuci dulu di air yang mengalir jahenya supaya bersih ya nak ya. Nah, kita cuci, kotorannya larut terbawa air. Jangan lupa dimatikan lagi kerannya. Selesai Bu Sisil mencuci jahenya, kita lanjutkan membuat yuk. Anak-anak, perhatikan sambil melihat kalau airnya sudah mendidih, boleh kita masukkan dulu gula merahnya. Nah, gula merah supaya nanti larut ke dalam air, kita masukkan dulu. Pelan-pelan, hati-hati ya. Oke, cukup 1 dulu. 1/4 itu ya. Terus kemudian sambil menunggu gula cair, kita akan siapkan jahe yang sudah dicuci tadi. Mari kita potong-potong. Mari kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi. Ya, pelan-pelan, hati-hati. Air panas, nanti minta bantuan mama ya untuk memasukkan ke dalam air yang mendidih. Oke, kalau sudah dimasukkan jahe dan gulanya, jangan lupa kita aduk-aduk dulu. Ya, kita tunggu sampai gula merahnya larut semua ke dalam air. Kita tunggu ya nak ya. Baik anak-anak, kita amati, ternyata airnya sudah mendidih dan gula merah sudah larut. Kayaknya sudah jadi nih minuman jahenya. Ingat ya, direbus sampai mendidih, sampai keluar asapnya. Oke. Nah, kalau sudah masak, jangan lupa kita matikan dulu kompornya. Anak-anak, mari kita tuang air jahenya ke dalam gelas. Tapi hati-hati ya. Hati-hati, nanti minta tolong mama untuk mengambil air jahenya. Kita masukkan ke gelas. Boleh? Lihat anak-anak, minuman jahe kita sudah selesai membuat. Lihat anak-anak, amati nak, warnanya coklat. Nah, kita cium yuk. Harumnya harum jahe. Pasti lezat, manis karena dibeli gula merah. Anak-anak mencoba yuk. Bu Sisil juga mau mencoba. Nah, kita cicip pelan-pelan karena panas ya nak ya. Nanti boleh dicicip kalau misalnya kurang manis, boleh mama tambahin gula lagi. Ya, sampai rasanya pas. Oke, kita cium harumnya. Kita cicip. Pelan-pelan ditiup. Enak sekali minuman jahe yang Ibu Sisil buat. Anak-anak harus mencoba. Minuman jahe ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah ini bisa menghangatkan badan. Selain menghangatkan badan, lihat anak-anak, cuaca akhir-akhir ini mendung dan sering hujan, dingin, ya kan? Dingin-dingin minum jahe bisa menghangatkan badan. Kalau anak-anak masuk angin, perutnya kembung-kembung, nah mama boleh buat minuman jahe supaya badan kita sehat. Oke, satu lagi nih. Yang paling penting, sekarang ini masanya lagi COVID-19. Virus corona masih ada.
Dengan anak-anak minum jahe, ini membuat tubuh kita menjadi kebal loh. Virusnya nggak bakal nempel ke tubuh kita kalau kita minum minuman jahe. Karena minuman jahe membuat badan kita sehat dan kuat. Selamat mencoba. Oke anak-anak, kegiatan yang keempat. Nah, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, kita akan menyayangi lingkungan di sekitar kita dengan cara menanam salah satu tanaman obat. Nah, apa saja sih Miss barang-barang yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan ini? Yang pertama, kita siapkan dulu nih tanaman obat yang akan kita tanam. Miss Putri akan menanam jahe. Nah, anak-anak boleh bebas memilih mau jahe, kunyit, kencur, atau yang lainnya. Oke, jelas ya? Kemudian anak-anak bisa menggunakan polybag. Tetapi kalau tidak ada polybag, jangan khawatir. Nah, anak-anak bisa menggunakan kemasan bekas, kemasan minyak atau kemasan rinso yang sudah tidak terpakai. Eits, jangan lupa dicuci yang bersih dulu ya anak ya. Dicuci, kemudian kalau sudah dicuci, nah bagian bawahnya kita lobangi dengan menggunakan gunting. Kenapa Miss Putri harus dilobangin? Nah, jadi anak-anak, ketika kita menanam tanaman, kita akan merawatnya dengan cara menyiramnya. Nah, kalau di bawah ini tidak ada lubang, nanti airnya akan diam saja di dalam kemasan ini, di dalam polybag atau di kemasan plastik ini. Lama-kelamaan tanaman kita akan membusuk, begitu ya. Jadi harus ada lubangnya biar airnya yang sudah terserap tadi bisa turun ke bawah dan keluar dari kemasannya. Jelas? Oke, yuk sekarang Miss Putri akan ajarkan anak-anak cara menanam tanaman obat. Nah anak-anak, kita akan menggunting bagian bawah kemasannya. Tak lupa dicuci dulu ya, tadi dicuci hingga bersih. Nah, kemudian kita akan menggunting bagian bawahnya. Oke, kita lipat, kemudian kita gunting seperti segitiga. Jadi akan ada banyak lubang seperti ini ya nak ya. Sekitar 3 atau 4 lubang sudah cukup. Yuk kita gunting lagi. Nah anak-anak, Miss Putri sudah berhasil menggunting 3 lubangnya. Kemudian nanti kita siapkan tanah untuk media tanam kita. Nah, Miss Putri yang sudah Miss Putri beri tanah dan juga ini kemasan minyak yang sudah diberi tanah. Nah, nanti tugas kita adalah menanam tanaman obatnya. Kita ambil satu tanaman, kemudian kita gunakan tangan ya nak ya, kita beri lubang di tengahnya. Nah, kita beri lubang, nanti tidak apa-apa kotor nak, kita akan cuci tangan biar bersih. Nah, kita rasakan tanah yang kita gali. Oke, sebelum menanam jangan lupa kita berdoa dulu biar tanaman kita nanti tumbuh dengan subur. Ya, Pri, letakkan dulu satu lagi juga. Nah, sudah Miss Putri taruh. Sekarang kita tutup tanahnya. Oke. Sudah ditutup. Oke, tumbuh dengan subur ya tanaman. Sebelah sini juga. Oke. Nah, kalau sudah, nanti anak-anak silakan beri sedikit air agar mereka dapat makan dan juga tidak lupa setiap hari memberi airnya sedikit-sedikit saja biar tanamannya bisa tumbuh dengan subur. Selamat menanam anak-anak hebat. Kegiatan yang kelima, anak-anak akan Miss Putri dan Miss Sisil ajak untuk bernyanyi. Lagu apa? Bernyanyi lagu dengan judul Tanaman Obat. Oke, ikutin ya. Mari kita belajar tanaman
belajar dari buku tema tanaman. Kita buka halaman 17. Oke anak-anak silakan amati gambar yang ada di sini. Nah, Ibu Sisil akan mengajak anak-anak untuk belajar berperilaku yang baik. Dalam hal ini Ibu ajak anak-anak untuk menyayangi tanaman. Nah, bagaimana caranya? Lihat gambar yang di atas. Di sini ada seorang anak yang sedang mengamati tanamannya. Ternyata tanamannya layu. Nah, kalau tanaman layu dibiarkan saja, apa yang terjadi? Waduh, tanamannya bisa mati. Nah, sebaiknya apa yang anak-anak lakukan kalau tanamannya layu? Perhatikan, ada 2 gambar di bawahnya. Gambar yang pertama, tanamannya kita cabut saja, kemudian kita buang ke tong sampah. Oke, betul atau salah? Selanjutnya, gambar berikutnya, tanamannya segera disiram. Mungkin diberi pupuk. Kalau tanahnya kering, ya diganti tanahnya dengan tanah yang subur. Nah, dari 2 gambar ini, mana yang anak-anak pilih? Mana yang dipilih? Silahkan anak tarik garis. Tarik garis, gambar yang anak-anak pilih yang mana? Nah, kalau sudah ditarik garis, warnai gambar yang anak-anak pilih. Yang tidak dipilih tidak usah diwarnai. Oke, sudah jelas? Mari menyayangi tanaman. Oke anak-anak, seperti biasa minggu ini Miss Putri dan Miss Sisil selalu mengajak merefleksikan kegiatan 1 minggu ini. Minggu ini kita tetap mengangkat nilai celebration. Apa itu celebration? Sikap atau rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Dan Tuhan sudah menciptakan apa, Miss? Banyak sekali tanaman obat. Nah, banyak sekali tanaman obat yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jangan disia-siakan, tapi kita gunakan. Karena apa? Tanaman obat sangat bermanfaat. Oke anak-anak, itu tadi refleksi kita pada minggu ini. Nah, Miss Putri mengingatkan kepada anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali macam-macam tanaman obat. Contohnya apa? Ada daun sirih, kemudian ada jeruk nipis, jahe, kunyit, kencur temulawak, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua ada manfaatnya juga. Nah, jadi anak-anak, ayo kita ajak mama dan juga papa untuk banyak menanam tanaman obat di sekitar rumah kita. Manfaatkan halaman kita untuk menanam tanaman yang ternyata sangat banyak manfaatnya. Dan ketika anak-anak sakit, tidak perlu khawatir dan tidak harus membeli obat, tetapi kita bisa menggunakan tanaman obat yang ada di sekitar rumah kita. Sudah sangat jelas ya anak-anak ya materi untuk 1 minggu ini. Oke, Miss Sisil, kita akan tutup dengan doa ya. Siap. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Oke, let us pray together. 1, 2, 3. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, jangan lupa